Shalom, selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Pasti teman-teman semua pada sehat-sehat ya. Oh iya Mbak Nadia, ngomong-ngomong aku mau tanya nih. Kenapa kok kita ini cuma nge-MC berdua dan yang lainnya nggak ada, terus pakai di syuting lagi? Berarti kan ini rekaman tuh Mbak. Kenapa kok online lagi ibadahnya ini? Waduh Mbak, iya ya Mbak. Aku kemarin loh seneng banget Mbak. Natalan itu ketemu teman-teman. HUT juga ketemu sama teman-teman. Tahu-tahu sekarang online. Kayaknya itu karena angka COVID yang meningkat lagi gak sih Mbak? Iya juga nih benar. Berarti kan kalau misalnya angka COVID meningkat, meskipun kita di rumah itu harus jaga kesehatan kan ya Mbak. Terus kayak misalnya keluar kemana-mana, itu kita harus terapin prokes. Kayak kita saat ini berarti kita harus jauhan Mbak, nggak boleh deket-deket supaya Omikron ini nggak nemplek gitu loh Mbak. Wis Mbak, timbangannya ide ngomong terus Mbak. Lah sing di omah kita Mbak ngangong-ngangong. Gimana kalau kita memuji Tuhan supaya ibadah hari ini tambah semangat? Wah betul banget tuh. Baik teman-teman, sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita angkat satu pujian seindah siang di Sinari Terang. Seindah siang di Sinari Terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Seindah siang di Sinari Terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasihnya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihiku. Nah Mbak, kita kan sudah bernyanyi. Kayaknya kurang lengkap nih kalau kita cuma bernyanyi tapi nggak berdoa. Ya udah teman-teman, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami hingga saat ini Tuhan. Sebentar kami akan memulai ibadah hari ini Tuhan, kiranya Engkau berkati MC, pemain musik, song lead dan juga semua pelayan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oh ya Mbak, aku mau tanya, kan minggu kemarin ya Mbak ya, tanggal 14 Februari itu kan biasanya disebut sebagai hari Valentine, ya kan? Valentine ya, bukan Valentine, aku nggak bisa ngomong Valentine soalnya, saya ngomong Valentine. Maklum wong Jawa lagi Mbak. Nah, aku mau tanya, kenapa sih Mbak, kalau Valentine itu dikasih coklat? Nah, sekarang aku mau tanya sama Mbak Nadia nih, apakah Mbak Nadia kemarin dikasih coklat sama bunga sama ayang gitu Mbak? Waduh Mbak, jangankan yo dikasih coklat sama ayang. Ayangnya ini loh Mbak, saya gak tahu kemana. Aduh, lah kok suwakno ngono gak duwe ayang, ya ampun, wayahe lek Valentine dikasih bunga, kasih coklat iku lak suweneng ngono lho Mbak atine iku. Lah, kalau dikasih coklat sama ayang itu kan seneng hati nih. Lah Mbak Ica ini kan punya pacar, punya ayang. Masa Mbak Ica nggak dikasih coklat sama ayang? Tahanane yo. Lek misale ngenteni ayang selak kaliren. Halah Mbak, timbangannya kaliren ayang-ayang ae. Gimana kalau kita menyanyi lagi? Lagunya adalah Sukacita di Hatiku. Supaya kita ini selalu bersukacita gitu loh Mbak di dalam Tuhan. Boleh banget.
dan diam di dalamku. Mbak, kita kan wis bahas ayang, corona, Valentine, sampai sak sembarang kali rek Mbak wis dibahas. Tapi apa ya Mbak, koyo ana sing kurang ngono. Kita itu sudah bahas semuanya ya, tapi masih ada yang kurang karena kita itu belum dengar firman Tuhan, Mbak Nadia. Maka dari itu rasanya hidup ini seperti kosong, hampa, nggak ada apa-apanya gitu kan, Mbak. Nah, untuk kita mengisi kekosongan hati kita itu, kita harus mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang aku mau tanya sama Mbak Nadia, apa Mbak Nadia sudah siap belum untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini? Waduh, pastinya harus siap dong Mbak. Oke, kalau begitu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari aku mengajak teman-teman semuanya untuk pujikan lagu Firman-Mu Pelita Bagi Kakiku. Selamat malam semuanya. Kok selamat malam? Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian para remajaku? Pasti semuanya baik-baik saja. Sama seperti kakak-kakak kalian yang ada di gereja pagi ini. Nah, pada saat ini sebelum kita memulai membaca firman Tuhan, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas kasih Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Pagi ini ya Tuhan, kami bersama-sama anak-anak remaja GKJW Jemaat Sukun untuk beribadah bersama. Kami sudah bersama-sama memuji nama Tuhan. Dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tentunya Tuhan sendiri yang akan pimpin kami. Terima kasih ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Haleluya. Amin. Kalau tadi kabar kalian baik, saya ingin dengan mbak-mbak yang ada di sini, saya butuh dua lagi, bisa ke sini membantu saya. Harusnya sih Bu Ida ingin bertanya jawab langsung dengan kalian, tapi berhubung kalian ada di rumah masing-masing, Bu Ida nggak bisa bertanya. Mewakili ya, jaga jarak, ada yang di atas, ada yang merendah. Oke. Begini Mbak Panong, saya mau bertanya, pengalaman Mbak semasa di alam itu
di alam bebas, misalnya di sawah, di gunung, di laut, di pantai, dan sebagainya. Saya, siapa dulu? Oh, Mbak Nadia dulu, silakan. Di mana Mbak pengalaman? Di? Saya itu pernah mendaki gunung. Wah, mendaki gunung. Tentunya adik-adik remaja pernah ya mendaki gunung. Kita dengarkan kisahnya, bagaimana mendaki gunung. Di sana ada apa saja? Di gunung itu bagus Bu, jadi kita bisa lihat pemandangan dari atas, lihat-lihat, apalagi banyak hijau-hijauan gitu. Waduh, Bu. apa cincau? Oh, bukan ya, bukan cincau. Tumbuhan-tumbuhan. Oh, tumbuh-tumbuhan. Ya, ya, ya. Sama kita juga bisa tambah dekat gitu Bu sama teman. Oh gitu ya. Oke, pengalaman pribadinya Mbak Nadia di gunung. Dilanjutkan Mbak Ica ya. Oke. Ya. Kalau saya itu ke gunung pernah, ke pantai pernah, kan Mbak Nadia sudah bilang ke gunung, saya cerita ke pantai ya Bu. Oh ke pantai boleh? Di pantai saya itu pernah ya apa kayak bermain gitu loh Bu. Terus iseng-iseng nemu kayak kepiting kecil, keong-keong gitu Bu. Biasanya Wah, tak kumpulin gitu. Binatang berarti ya? Iya, Ya, binatang, ikan-ikan kecil juga gitu Bu. Terus saya ambil gambarnya buat saya dokumentasikan gitu Oke. Bu. Bukan dibunuh ya? Bukan, tapi di Ingat ya, ambil, Bu. binatangnya dikumpulin untuk difoto, bukan dibunuh. Oke. Selanjutnya siapa? Oh, mana suaranya? Saya Bu. Oh ya, Mbak Enrika. Ya, saya punya pengalaman dulu itu saya sering ke taman Bu. Kemana? Ke taman. Ke taman. Ya, ya, Di ya, ya. alun-alun Malang itu loh Bu, Oh, dekat ya. Ramayana itu. Saya tak tanya, adik-adik pernah ke alun-alun yang depannya Ramayana itu? Oh, pasti semua akan tunjuk jari ya. Pernah semua. Silakan. Jadi di sana itu sangat bagus Bu, banyak tanaman, ada rumput-rumputnya, terus ada air mancurnya juga Bu. Ya. Sekarang di sana ada tempat bermainnya, terus banyak burung-burung gitu Bu. Oke, ya, ya. Gitu ya. Iya Bu. Itu tanamannya dicabuti atau dipandang begitu? Ya dirawat dengan Oh, baik, dirawat. Bu. Oke. Terima kasih Mbak Enrika. Iya Bu. Silakan Kalau saya Putrani Budian. kalau saya sering ke desa, Bu. Wah, ke desa. Iya, soalnya Oke. saudara saya itu juga banyak yang di desa. Heeh. Di sana tuh asri banget, masih sejuk udaranya. Asri, sewejuk. Oke. Terus saya juga suka main ke sawah. Saya Oh. nyari itu loh, cuyu itu loh, Bu. Oh, yuyu. Yuyu Iya. itu di sawah. Terus Untuk saya juga diapakan? Dipelihara. dibuat mainan aja. Oh, dibuat mainan saja, Iya. lalu dikembalikan lagi. Oh iya. Terus saya juga sering itu loh ke sungai. Sungainya tuh airnya tuh masih jernih gitu kalau di desa itu. Keren ya, keren. Main itu, main sungai itu, kecek-kecek. Oh, keceh ya. Bahasa Inggrisnya mainan air keceh. Mainan air. Oh iya. Terima kasih semuanya. Pada dasarnya semua sukacita berada di alam, di gunung, di pantai, di taman, dan di sawah. Oke, terima kasih. Ya, boleh kembali. Ya, terima kasih. Nah, adik-adik remaja, kalian tentunya sekarang bercerita, waduh, saya juga pernah ke sawah, saya juga pernah ke gunung. Pasti kalian sudah bicara-bicara sendiri ya sekarang ya. Pernah pokoknya bersahabat dengan alam. Nah, tema kita saat ini adalah bersahabat dengan alam. Kita buka dari Mazmur 104 ayat 14 sampai 20. Ayo saya tunggu. Dari Mazmur 104 ayat 14 sampai 20. Bu Ida akan membacakan, kalian menyimak dari rumah ya. Sudah ketemu semua. Saya akan bacakan. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah, dan anggur yang menyukakan hati manusia,
yang membuat muka berseri karena minyak, dan makanan yang menyegarkan hati manusia. Kenyang pohon-pohon Tuhan, pohon-pohon aras di Libanon yang ditanamnya, di mana burung-burung bersarang, burung ranggung yang rumahnya di pohon-pohon sanobar. Gunung-gunung tinggi adalah bagi kambing-kambing hutan. Bukit-bukit batu adalah tempat perlindungan bagi pelanduk. Engkau yang telah membuat bulan menjadi penentu waktu, matahari yang tahu akan saat terbenamnya. Apabila engkau mendatangkan gelap, maka hari pun malamlah. Ketika itulah bergerak segala binatang hutan. Nah, demikian bacaan kita pada pagi hari ini. Teman-teman remaja, banyak sekali bagian-bagian dari alam seperti yang disebutkan oleh kakak-kakak pamong kalian tadi. Misalnya tadi hutan, gunung, laut. Tapi tidak harus jauh-jauh yang kita sebut. Di sekitar kita, ya, di sekitar kita, kalau kita keluar rumah, banyak benda-benda alam yang bisa kita lihat. Jadi nggak harus keluar rumah ada laut gitu, enggak. Ya, alam tidak hanya laut atau gunung. Tapi kita bisa lihat ada air, ada di samping kita ada sungai, ada lagi batu, tanah, rumput, lalu ada kupu-kupu misalnya, dan udara. Nah, itu adalah bagian-bagian dari alam. Bahkan diri kita ini, itu adalah bagian dari alam itu sendiri. Ya, jadi sekarang kita seperti pelajaran IPA ya anak-anak ya. Kita pelajaran IPA seperti di sekolah, sekarang kita ketemu di gereja lewat online, enggak apa-apa ya. Jadi tahu ya, bagian dari alam itu saling berhubungan, saling melengkapi. Contohnya, tadi katanya di hutan, di gunung ada apa? Ada tanam-tanaman, ada airnya, ada burung. Nah, itu semua saling melengkapi mereka. Apalagi di laut tadi, Mbak Ica katanya bermain dengan binatang-binatang kecil yang difoto. Itu mereka saling berhubungan ya, saling binatang itu membutuhkan air. Nah, air itu juga tempat untuk hidup mereka. Jadi mereka itu saling membutuhkan, saling melengkapi. Dan yang saling melengkapi itu enggak binatang hidup yang hidup saja, tetapi benda yang tidak hidup. Benda yang tidak hidup dan benda yang hidup itu saling berhubungan. Ya, itu biasanya disebut ekosistem. Nah, sekarang misalnya begini, loh pelajaran IPA mana wis ya. Sekarang ekosistem, misalnya ekosistem air. Tadi di laut. Apa saja yang ada di laut? Ada ikan, ada air, ada tanaman yang ada di dalam laut, dan sebagainya. Tuh kan macam-macam ya, ada batu, ada pasir, dan lain-lain. Tadi di gunung sudah saya sebutkan, ekosistem di sawah, di hutan, laut, dan waduk, dan di mana-mana ya. Pokoknya yang namanya alam itu bervariasi. Nah, anak-anak, bila salah satu dari ekosistem itu rusak, makanya tadi saya tanya pada mbak-mbak, binatang itu sampean bunuh, apa sampean biarkan? Oh enggak, cuma difoto saja. Ada yang saya buat mainan, nah itu masih bagus. Tapi kalau binatangnya dibunuh, diide-ide, nah itu sudah bukan anak Tuhan lagi itu. Jadi kalau kita bertemu dengan binatang-binatang yang ada di alam, kita harus merawatnya seperti kata-kata kakak kalian.
Nah, kalau tadi saya bilang, kalau salah satu ekosistem itu rusak, maka akan mempengaruhi bagian yang lain. Begitu. Sekarang saya ambil contoh kebakaran hutan. Kebakaran hutan, kan kita tahu yang tinggal di hutan itu apa? Apakah tanaman saja? Tidak. Banyak binatang-binatang. Wes gak usah disebutkan, disebut kok tambah awan nggak selesai-selesai nanti ya. Kita pelajarannya bukan IPA sekarang, tapi kita belajar tentang alam yang ada di sekitar kita. Misalnya ada kebakaran hutan, maka binatang-binatang tadi bingung tinggal di mana. Yang rusak bukan hanya tumbuh-tumbuhannya saja, tapi binatang-binatang itu juga ada yang mati, ada yang lari. Bisa-bisa baru-baru ini ada di televisi bahwa ada ular yang panjangnya 3 meter, 2 ular merasa kelaparan sehingga datang menemui ke rumah warga. Nah, seperti itu bagaimana coba? Itu kan membahayakan juga ya. Jadi kita nggak bisa membiarkan hutan itu sampai terbakar. Ada lagi, ayo pelajaran IPA lagi sekarang. Mencari ikan dengan apa? Bahan peledak, ya. Lalu penggundulan hutan, orang yang nggak bertanggung jawab. Lalu ada lagi yang sepele, membuang sampah di sungai. Nah, itu juga jangan sampai terjadi. Kalian buang satu, temanmu satu, loh lah paling banyak ya. Makanya kita harus menjaga jangan sampai semua itu kita yang merusaknya. Dari bacaan yang kita baca tadi dari Mazmur 104 ayat 14 sampai 20 itu menceritakan bagaimana Tuhan memelihara segala ciptaannya, ya. Tuhan telah menciptakan alam ini dengan segala bagian yang saling melengkapi. Kita lihat di ayat 14, saya baca ulang ya. Ayo sama-sama kita baca ulang. Kita baca pelan-pelan bersama-sama. Kalian juga bersuara ya. Cek Kak Bu Ida doai bareng-bareng ya. Teriak nggak apa-apa. Saya baca ya, kita baca ya. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Nah, kita sudah tahu bahwa Tuhan juga memelihara ciptaannya dengan memenuhi kebutuhan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Dan kita diharapkan untuk menyadari bahwa hidup di dunia ini tuh saling terkait ya, bergantung satu dengan lainnya. Itu kita harus ingat itu. Gak bisa hidup dewe, kok meninggal gelundung dewe apa ya apa? Kan tidak. Kita saling satu dengan yang lain, saling berhubungan ya, saling keterkaitan baik dengan tumbuhan, hewan, manusia yang lain, begitu. Karena kita makhluk sosial. Lu kok malah pelajaran IPS lagi ya? Ya apa sih? Nah, dari bacaan kita pagi ini, kita diajak untuk bersyukur kepada Tuhan bahwa begitu besar karya Allah bagi dunia ini dan pemeliharaannya atas dunia ini. Kalian pernah bersyukur? Pernah? Tuhan terima kasih atas alam yang Tuhan berikan. Terima kasih atas burung-burung. Terima kasih atas pohon-pohon. Lek belum pernah, kita mulai saat ini kita mulai belajar bersyukur. Tuhan sudah berikan semuanya pada kita. Gratis ya, gratis Tuhan berikan. Bersyukur berarti tidak hanya dengan diam. Yahweh saya bersyukur. Saya bersyukur ada laut, ada hutan, ada sawah. Menengahi tapi ya jangan.
kita juga melakukan dengan tindakan yang turut memelihara ciptaan tadi. Makanya tadi katanya Mbak Enrika katanya di alun-alun mall itu merawat tanaman paling siram-siram ya. Oh tapi nggak mungkin. Paling jalan-jalan dengan tidak merusak tanaman itu sendiri. Nah, sekarang kita bayangkan, seandainya kita hidup di alam yang rusak, wes bagaimana? Apa kita bagaimana kira-kira? Kita akan mengalami kesulitan dalam memenuhi hidup kita. Ya nggak enak ya. Misalnya jalan kita nggak ada nggak ada pelestarannya, maka sepatu kita akan kena jeblok ya kalau hujan. Nah, itu kan jalan rusak. Makanya pemerintah segera mengaspal atau memberi paving atau diplester. Nah, kan makanya begitu. Selanjutnya, kalau kita kesulitan air misalnya, itu kan merupakan hal yang nggak enak ya. Kalau kalian enak sih, di sini ada PDAM ya, ada Sanyo gitu. Kalau di desa tempat saya kerja sana, kalau nggak ada air, ya bingung kalau mau ke toilet, nggak ada air, bagaimana? Tetangga sama nggak ada air, dan itu sampai berhari-hari. Bersyukur ya, kalau kita tidak mengalami hal itu. Begitu anak-anakku sekalian, betapa senangnya ya kalau kita memiliki alam atau memiliki di sekitar kita dengan baik ya, keadaannya baik, tidak rusak. Karena itu sudah menjadi kewajiban manusia untuk turut memelihara kelestarian alam dengan yang ada di dalamnya. Caranya bagaimana? Caranya adalah kita bersahabat dengan alam, bersahabat dengan alam, lalu menjaga keutuhan ekosistem setiap bagian di dalam alam itu sendiri, ya, menjaga kebutuhan ekosistem. Nah, kita juga yang terakhir adalah mewujudkan rasa syukur kita kepada Tuhan Sang Pencipta. Tadi loh ya, kita belajar bersyukur pada Tuhan. Nah, sebagai tugas di rumah, anak-anak, sebelum Bu Ida mengakhiri pagi ini, firman Tuhan pagi ini, nanti selesai ibadah, coba kalian keluar rumah. Adakah taman di rumah? Mungkin ada di pojok, depan rumah, atau samping rumah, atau belakang rumah. Ayo, kalau belum disiram, kalian siram mulai sekarang. Jangan orang tuanya saja yang bekerja, yang melakukan menyiram tanaman, tapi anak-anak juga. Kita siram, kita siangi ya. Kalau ada tanaman yang kotor kita siangi, diambil yang sudah kuning-kuning itu. Bu Ida, saya nggak punya taman, Bu Ida. Nggak punya taman, pot bunga, ada kan? Nah, pot bunga, aduh potnya kok rusuh sih, dibersihkan. Nanti gini, ayah ibu sampai menengok tok wis. Sekarang saya yang merawat tanaman. Saya bersyukur sekarang saya punya tanaman. Nah, begitu. Itu baru hebat, anak Tuhan yang top ya. Lalu kalau adik-adik ada yang punya kolam. Nah, kalau biasanya yang membersihkan ayahnya, sekarang coba kalian yang membersihkannya. Wes SMP, SMA kok ya, pinter ya. Jadi nggak bergantung pada orang tua lagi. Nah, seperti itu. Sehingga kita akan melihat hasilnya. Waduh, iki loh, pot bungaku sudah bagus. Siapa kalau ada tamu, waduh kok potnya bagus sih, kok bersih, siapa yang membersihkan? Anak saya loh, lah seneng orang tua. Terus kalian juga suka ya. Oh, berarti betul ya, kita harus membantu orang tua merawat tanaman, merawat kolam, merawat burung misalnya, kucing, anjing.
dan semuanya yang ada di rumah kita masing-masing. Sehingga kita telah menjadi bagian dari alam. Dan sesuai dengan tema kita berarti sudah bersahabat dengan alam. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari anak-anakku, sebelum saya kembalikan kepada MC, kita akan berdoa terlebih dahulu. Kita menyatukan hati di dalam doa. Tuhan Yesus, kembali kami hadir ya Tuhan di hadapan-Mu. Kami bersyukur karena di pagi hari ini kami boleh belajar tentang bersahabat dengan alam. Tuhan, apa yang sudah kami lakukan selama ini, mungkin kami belum pernah ya Tuhan, membantu orang tua untuk membersihkan taman, membersihkan pot bunga, membersihkan kolam kami. Tuhan, mulai saat ini kami ingin sekali membantu orang tua untuk membersihkannya dan untuk merawatnya. Sehingga ya Tuhan, apa yang kami miliki boleh menjadi semakin baik. Terima kasih ya Tuhan atas pelajaran hari ini, firman Tuhan yang indah tentang bersahabat dengan alam. Hanya di dalam-Mu ya Tuhan, kami sudah berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Haleluya, amin. Selamat pagi, saya kembalikan kepada kakak-kakak. Terima kasih Bu Ida untuk firman-Nya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Berarti Mbak, dari tadi kita bahas ayang, Valentine, hidup kita itu enggak melulu soal itu Mbak. Tapi kita juga berhubungan atau bersahabat juga dengan alam. Contohnya itu, tadi kan kita sudah dipanggil sama Bu Ida buat kayak, bisa dong jelasin apa kamu pernah ke gunung, ke pantai gitu kan. Nah contohnya itu seperti kita kayak pergi ke pantai, kalau misal kayak tadi aku, kalau lihat kayak binatang-binatang itu jangan dibunuh, tapi harus bukan dipelihara juga ya, tapi kayak diabadikan, kemudian kita lepaskan lagi. Terus kayak tadi Bu Ida juga udah pernah bilang, kalau misal kita di rumah punya tanaman itu kita harus merawat. Kalau misalnya ada yang rusak, bunganya mungkin ada yang kuning-kuning, itu bisa dipotong gitu Mbak Nadia. Terus kalau misalnya kita punya hewan peliharaan kayak burung, kucing, anjing, kita juga harus menjaga kebersihan mereka begitu. Oh ya. Oh iya Mbak, karena kita sudah memuji Tuhan, mendengar firman Tuhan, mari kita memperbarui iman percaya kita. Maka dari itu aku undang teman-teman untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Dan pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Wah, saatnya kita sekarang sudah memasuki persembahan nih Mbak, karena kita kan juga sudah mendengarkan firman Tuhan, memuji nama Tuhan. Sekarang kita akan mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan tadi untuk persembahan pada pagi hari ini. Maka dari itu, untuk mengiringi persembahan pada pagi hari ini, mari kita pujikan Bawa Persembahanmu. Bawa persembahan
Baiklah, kita sudah mengumpulkan persembahan kita. Tiba saatnya kita semua untuk berdoa syafaat. Maka dari itu, sebelum kita berdoa syafaat, saya akan mengundang Bu Ida untuk berdoa bersama kami. Baiklah teman-teman, sebelum kita berdoa, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu pada pagi hari ini. Kau telah memberkati kami, Kau telah menyertai kami sehingga kami dapat berkumpul walaupun secara online Tuhan. Kiranya Engkau senantiasa memberkati kami supaya kami selalu dapat berkumpul dengan teman-teman kami Tuhan. Di sini kami akan berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini Tuhan. Kiranya Engkau berkati bangsa ini, kiranya Engkau selalu jaga dan sertai bangsa ini Tuhan, supaya bangsa ini tidak terkena masalah dan dijauhkan dari segala macam mara bahaya Tuhan. Kiranya Engkau juga memberkati para pemimpinnya Tuhan, mulai dari Bapak Presiden, Bapak Gubernur, Wali Kota, dan para pejabat lainnya Tuhan. Kiranya Engkau sertai mereka, kiranya Engkau turun tangan Tuhan kepada mereka, agar mereka dapat bijaksana dalam menjalankan tugas mereka Tuhan. Di sini kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah, di mana sekolah kami saat ini sudah kembali untuk belajar secara daring Tuhan. Kiranya Engkau tetap memberkati Bapak Ibu Guru yang senantiasa mengajar kami, kiranya Engkau berikan mereka kesehatan, umur panjang, dan juga kesabaran, supaya dapat mengajar kami dengan kondisi yang baik dan juga hati yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang saat ini sedang terbaring sakit, kiranya Engkau berkati mereka, kiranya Engkau jamah segala sakit penyakitnya Tuhan, supaya apa yang sedang dideritanya pada saat ini Tuhan dapat segera pergi dan tubuhnya dapat segera pulih Tuhan. Terima kasih Tuhan, doa kami akan dilanjutkan oleh teman kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja GKJ Sukun ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati dari Bapak Pendeta, majelis, dan juga para pelayannya ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati setiap pertumbuhan di gereja ini Tuhan, semoga seturut dengan kehendak-Mu. Tak lupa juga Tuhan, kami berdoa untuk kedua orang tua kami, kiranya Engkau memberkati kesehatan mereka, Engkau memberikan rezeki untuk mereka dan bisa mendidik anak-anaknya ya Tuhan. Dan juga Tuhan, kami berdoa untuk persembahan yang telah kami kumpulkan ini, kiranya Engkau sucikan supaya persembahan ini bisa memperluas kerajaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan, doa yang jauh dari sempurna ini kami akhiri dengan berdoa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dan marilah kita bersama-sama memohon berkat kepada Tuhan. Mari kita kembali berdoa. Kasih karunia yang datangnya dari Allah Bapa, Allah Putra, dan persekutuan Roh Kudus, kiranya menyertai kami semua, anak-anak remaja, juga beserta pamongnya, juga beserta keluarga mereka masing-masing, mulai saat ini hingga akhir zaman. Haleluya. Amin. Ibadah hari ini sudah selesai. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Ikuti kau saja Tuhan.